Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kelvin Foyjen Setiawan dengan NIM 21102127 ingin mempresentasikan terkait program studi independen saya di Bangkit Akademi 2023. Untuk topik pembahasan kali ini ada 3 topik utama. Yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua deskripsi kegiatan, dan yang ketiga yaitu tentang capstone project. Untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. Bangkit merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan GoTo, Traveloka, dan DeepTouch Foundation. Bangkit didesain untuk mempersiapkan peserta dengan skill yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Bangkit menyelenggarakan 3 learning path, yaitu Machine Learning, Mobile Development atau Android, dan yang terakhir yaitu Cloud Computing. Dengan mengikuti Bangkit, peserta akan memiliki pengalaman dan terekspos dengan serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem teknologi di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu terkait tentang deskripsi kegiatan. Yang pertama yaitu Learning Path Machine Learning, yaitu learning path yang saya ambil di Bangkit Akademi 2023 ini. Program Machine Learning melibatkan pembelajaran individu dan proyek akhir capstone project. Kelas asinkronus memungkinkan peserta berinteraksi dengan materi melalui forum diskusi dengan pembimbing untuk konsultasi non-akademik. Sertifikasi kompetensi diberikan setelah lulus ujian untuk setiap kelas. Setelah program, peserta dapat mengikuti ujian sertifikasi global. Proyek akhir dilakukan dalam kelompok 6-7 orang dengan tema yang disetujui oleh masing-masing mentor. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran saya sehari-hari. Selama program Bangkit, saya berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan secara online melalui Google Meet. Kegiatan ini meliputi kelas ILT Soft Skill, ILT Machine Learning, dan ILT English Class. Setelah kelas teori, kami juga akan mengikuti kuis di platform Decoding. Kami diberikan tugas mandiri yang wajib dikerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan di platform Coursera. Setiap minggu juga akan diadakan seminar di platform YouTube Bangkit Academy yang akan dipandu oleh tim Bangkit. Seminar ini bisa bersifat mandatori atau wajib atau non-mandatori, tidak wajib. Kemudian course pembelajaran yang saya dapatkan dari Bangkit yaitu yang pertama terkait tentang soft skill. Berisi tentang growth mindset and the power of feedback, time management, critical thinking and problem solving, adaptability and resilience, project management, professional communication and networking, professional branding and interview communication. Kemudian terkait course hard skill-nya itu ada banyak. Yang pertama itu ada Google Automation, Google Data Analysis, kemudian ada Mathematics for Machine Learning and Data Science, Machine Learning Specialization, Deep Learning AI, TensorFlow Developer, Professional Certificate, TensorFlow Data and Deployment Specialization. Kemudian yang ketiga ini terkait tentang capstone project atau project akhir yang wajib dikerjakan oleh setiap peserta Bangkit Academy. Kemudian di sini saya membuat platform yaitu GoComplain. GoComplain adalah platform untuk melaporkan keluhan terkait pelayanan atau masalah publik yang mengumpulkan keluhan dari warga dan akan memproses data tersebut menjadi informasi yang mudah untuk digunakan. Melalui sistem ini, pengaduan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan mengambil tindakan atas laporan tersebut berdasarkan prioritasnya. Dilihat dari tingkat urgensinya. Kemudian akan dibagi menjadi 2 platform. Yang pertama yaitu ada mobile app. Mobile app ini ditujukan untuk user. Di sini user akan memiliki fitur utama yaitu live complaint feed, posting complaint and comment, dan si status of the complaint. Kemudian di sini ada website application untuk pemerintahnya. Di sini pemerintah dapat melakukan si complaint based on urgency, filter complaint, dan set status of the complaint. Kemudian di sini terkait peran machine learning. Machine learning memiliki peran dalam melakukan klasifikasi pengaduan masyarakat berdasarkan tingkat urgensi
dengan memanfaatkan Natural Language Processing atau biasa kita sebut sebagai NLP. Tingkat urgensi ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu bersifat urgent. Urgent ini berlaku jika kondisinya sangat memprihatinkan dan berdampak serius terhadap warga sekitar. Yang kedua yaitu terkait urgensinya yaitu not urgent. Ini berlaku jika kondisinya serius tetapi tidak memerlukan penanganan segera. Kemudian pengukuran tingkat urgensinya juga akan didasarkan pada berbagai kategori pengaduan masyarakat, ya, seperti kategori infrastruktur, transportasi, keamanan dan ketertiban, pemukiman dan perumahan, lingkungan, pelayanan publik, kesehatan, pekerjaan dan ketenagakerjaan, dan sosial kesejahteraan. Untuk jenis kategori pengaduannya di sini ada 10 jenis. Kemudian sistem ini rencananya akan diimplementasikan melalui website pemerintahnya, mengingat total pengaduan masyarakat yang sangat banyak. Klasifikasi ini akan memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan prioritas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan lebih tepat. Selanjutnya yaitu terkait machine learning workflow-nya. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 5 tahapan utama. Yang pertama, tahap pertama adalah pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini, kita akan mencari dan mengumpulkan dataset yang nantinya akan digunakan untuk melatih model. Tahap yang kedua adalah prapromosian data atau data pre-processing. Pada tahap ini, dataset yang telah terkumpul akan dipersiapkan sebelum digunakan dalam melatih model. Tahap yang ketiga adalah pelatihan model atau model training. Pada tahap ini, model akan mempelajari pola dan hubungan antar fitur input dengan target output yang ingin diprediksi. Tahap keempat adalah pengujian model atau model testing. Pada tahap ini, model diuji menggunakan data yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana model dapat memprediksi dengan akurat. Untuk tahap yang terakhir adalah penerapan model atau model deployment. Pada tahap ini, model telah siap untuk diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada, yaitu diimplementasikan pada website resmi pemerintahnya. Pada tahap pengumpulan data atau data collection, kami telah mengumpulkan total 450 dataset dari berbagai sumber, seperti Open Data Jakarta, Cetar Jawa Timur, dan Satu Data Indonesia. Data tersebut merupakan data yang akan digunakan untuk proses pembentukan modelnya nanti. Ini adalah model testing yang dilakukan dengan menginputkan pengaduannya, yaitu jalanan rusak parah menyebabkan 12 kecelakaan selama sebulan ini. Mohon ditindaklanjuti, Pak. Kemudian output yang ditampilkan adalah persentase dari urgensinya dan hasil klasifikasi apakah pengaduannya bersifat urgent atau not urgent. Bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk persentase yang didapatkan adalah 73,9% dan tingkat urgensinya mengatakan di sini adalah urgent. Tergantung dari jenis pengaduannya. Nanti otomatis model akan menampilkan hasil dari klasifikasinya apakah nanti bersifat urgent atau not urgent. Tapi pada contoh di sini model menampilkan hasil klasifikasinya adalah urgent dengan tingkat persentasenya 73,9%. Kemudian di sini adalah demo platform dari mobile application yang akan digunakan oleh user. Ini adalah logo dari GoComplain-nya. Kemudian di sini user melakukan login terlebih dahulu. Apabila user belum memiliki akun, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Apabila sudah, bisa langsung masuk ke platform GoComplain.
Kemudian di sini juga ada beberapa riwayat atau postingan yang disampaikan oleh warga sekitar ya. Bisa dilihat ada banyak postingan. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan postingan sendiri atau pengaduan masyarakatnya dengan cara menginputkan isi keluhan pengaduannya itu apa, kemudian jenis pengaduannya apa, kemudian apabila ada gambar bisa dimasukkan gambarnya agar buktinya lebih valid. Kemudian tinggal kirim. Kemudian user juga bisa melihat histori dari pengaduan kita sendiri, apakah sudah direspon atau belum, nanti bisa ketahuan. Kemudian di sini ada demo platform dari web application-nya untuk website resmi dari pemerintahnya. Di sini pemerintah bisa melihat eh, total semua pengaduan yang telah diinputkan oleh masyarakat dari berbagai jenis pengaduan. Untuk jenisnya itu ada 10 kategori. Di sini pemerintah bisa melihat semuanya. Kemudian pemerintah juga mendapatkan hasil dari klasifikasi yang telah kami buat dari tim machine learning. Apakah klasifikasinya itu bersifat urgent atau not urgent. Kemudian di sini juga ada persentase dari urgensinya. Untuk persentasinya dari skala 0 sampai 100%. Apabila lebih dari 50% berarti pengaduan tersebut bersifat urgent. Apabila kurang dari 50% maka pengaduan tersebut bersifat not urgent. Kemudian dari urgent tersebut pemerintah seharusnya bisa melakukan tindakan yang lebih efisien dan efektif. Bagaimana pengaduan akan ditindaklanjuti. Cukup sekian presentasi terkait studi saya di Bangkit Akademi 2023. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.